Pada kerekatan udara, laju pesawat, luas permukaan sayap, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Nah, ini kata kunci dari pertanyaan ini ya. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun dari row tadi menjadi 0,5 row. Tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Nah, jadi guys, di sini kita bakal pakai analisis satuan atau bisa analisis dimensi juga nih. Jadi kan kita tahu nih ada beberapa komponen-komponen yang dikasih tahu kayak ada massa dari pesawat itu, terus ada lajunya. Nah, terus kita dibilangin nih kalau gaya angkatnya itu bergantung. Gaya itu kan F ya, F notasinya. Terus dia tuh bergantung. Tahu kita tulis aja tuh sebanding dulu gitu ya. Karena kita nggak tahu nih hubungannya apa. Pada kerapatan udara ini row, guys. Terus karena kita nggak tahu hubungannya apa, makanya kita kasih pangkat dulu nih. Nanti akan kita setarakan gitu. Terus laju pesawat dia juga bergantung sama laju atau kecepatan nih. Pangkat Y, karena kita juga belum tahu hubungannya. Terus luas permukaan sayap A, pangkat Z, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Nah, ketika kita punya kesebandingan kayak gini, guys, dan kita pengen jadiin ini suatu persamaan, kita harus kaliin pakai konstanta yang bergantung pada geometri sayap, atau itu biasa disebut konstanta proporsionalitas. Jadi dia sama dengan, tapi harus dikali sama K, gitu. Ini row pangkat X, yang mana X itu kita belum ketahui hubungannya. eh ya, betul. Nah, terus kita itu kan sebenarnya nulis kayak gini, kita tuh mau nyari hubungannya tuh apa, gaya sama komponen-komponen ini. Itu. Kita mau cari persamaannya, dan di sini kita pakai analisis satuan, atau bisa juga analisis dimensi ya. Gimana caranya? Kan kita belum tahu nih pangkat-pangkatnya X, Y, dan Z ini apa. Dan itu yang menentukan hubungan antara ruas kiri dan ruas kanannya gitu kan. Gaya dan segala komponen ini. Kalau gitu langsung aja kita tulis mungkin rumusnya dulu kali ya. Jadi eh, F itu kan massa dikali percepatan kan guys. Hukum Newton kedua ya. Terus habis itu K itu ya udah konstanta aja gitu. Terus rho. Rho, Woi, rho itu atau massa jenis adalah massa dari pesawat ini dibagi dengan volumenya. Oke. Nah, terus kita tulis nih rumusnya. Massa dibagi dengan volume. Dipangkatkan X, yang mana X itu yang nanti bakal kita cari ya hubungannya. Dan Y serta Z juga. Terus V, kalau V itu rumusnya ya apa langsung satuan aja ya guys. V itu kan adalah S per T ya guys. Atau lintasan dibagi dengan waktu gitu. Jadi S dibagi dengan T, waktu. Terus dipangkatkan Y. Kalau luas, ya udah panjang kali panjang gitu ya, atau terkubik gitu. Nah, terus kita tulis deh ini satuan dari segala komponen ini, yang mana sekarang udah lebih sederhana gitu ya. Jadinya, sorry ini M besar ya, massa dari pesawat ini. Massa itu kan satuannya kilogram ya guys. Terus percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Terus akan sama dengan konstanta. Konstanta ini nggak punya satuan ya guys. Nah, terus massa dibagi volume. Massa sendiri itu adalah kilogram satuannya. Terus volume itu satuannya meter kubik, guys. Dan pangkat X tetap ditulis. Terus ini kan lintasan dibagi waktu ya. Jadinya meter, itu lintasan meter, yang lintasan. Terus dibagi waktunya, T satuannya. Sorry, sekon. Sorry, kurang fokus, guys. Sekon. Dipangkatkan Y yang ini. Terus setelah itu, panjang lintasan, panjang lintasan ya. Sisi kali sisi gitu. Meter kubik, meter kuadrat. Oke guys, kurang fokus. Meter kuadrat. Nah, sekarang kita bisa masukin, kita rapihin dulu kali ya. Dan kita masukin pangkat-pangkatnya.
kilogram meter second min 2. Terus ini jadi kilogram pangkat X, meter pangkat min 3X ya guys, dari atas. Terus meter pangkat Y, dan second pangkat minus Y. Lalu selanjutnya meter pangkat 2Z. Nah, terus kita bisa menyamakan pangkat-pangkat yang basisnya itu sama ya. Jadi kilogram ini kan pangkatnya satu. Atau mungkin kita rapiin dulu ya sebelah kanan ya. Jadi kilogram meter second pangkat min 2 itu akan jadi kilogram pangkat X aja ya. Terus setelah itu akan jadi meter pangkat min 3X plus Y, sifat ekspon biasa, lalu plus 2Z, lalu akan dikali dengan second pangkat minus Y. Nah, lalu setelah itu kita samakan aja pangkat-pangkat ya. Di sini satu ya. Berarti kan ini untuk pangkat kilogram ya. Pangkat kilogram. Terus itu kan akan jadi satu sama dengan X ya. Pangkat kiri sama dengan pangkat kanan gitu. Karena basisnya sama. Terus untuk pangkat yang meter itu akan sama dengan satu di sini. Itu akan sama dengan minus 3X ditambah Y ditambah 2Z gitu. Terus untuk pangkat second, satuan yang second, itu kan di sini ada pangkat minus 2 ya. Minus 2 sama dengan minus Y. Berarti kita dapat Y itu sama dengan 2. Terus kita udah dapat juga X itu sama dengan satu di sini ya. Berarti kan kalau kita substitusi untuk nyari, sorry guys, aku mau mindahin ini dulu. Ini soal selanjutnya. Oke, mungkin taruh sini aja kali ya. Nah, berarti kan untuk nyari Z ya yang belum dapat, ya udah tinggal disubstitusi aja. Satu sama dengan minus 3 ditambah 2 ditambah 2Z. Tahu Z-nya itu bakal sama dengan 4 min 22, 2 per 2, 1 ya Z-nya. Nah, terus karena kita udah dapet X itu sama dengan satu, Y itu sama dengan 2 dan Z itu sama dengan satu, kita kembaliin ke persamaan awal. Yang ini, gitu. Mungkin kalau rumus ini rancu, kalian bisa langsung ubah kesatuannya aja ya guys. Tapi memang analisis satuan ini perlu hafalan gitu ya guys. Nah, terus kita masukin ke persamaan awalnya. Berarti hubungan dari gaya dengan komponen-komponen tadi dapat nih, karena pangkatnya udah dapat. Yaitu K dikali row-nya pangkat satu, terus kelajuannya jadi kuadrat, dan dikali luas pangkat satu gitu ya. Nah, karena kita udah dapat persamaan dari hubungan dengan gaya dengan komponen-komponen ini atau persamaan gayanya, kita bisa sekarang nentuin keadaan kedua nih. Pilot memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian rupa sehingga rapat udara turun. Rapat udaranya turun nih. Jadi kalau keadaan pertama atau F1-nya awalnya tadi itu kita sebut row-nya ya row satu. Terus V1 kuadrat. Ini keadaan awalnya ya guys. Terus A1. Nah, di keadaan kedua pilot ini pengen ngubah row-nya jadi 0,5 row awal. Berarti 0,5 row satu gitu ya. Terus dikali V satu V2 ya guys, sorry. Karena itu yang ditanyakan. Berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat? Berarti kecepatan keduanya gitu. Untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Tentunya A2-nya bakal tetap sama ya guys. Nah ini luas permukaan sayapnya. Satu gitu. Nah ini bisa kita gunain perbandingan. Di mana ya, di sini dibilang nih, untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Berarti kan F1 akan sama dengan F2 kan guys di sini. F1 akan sama dengan F2 gitu. Mungkin langsung aja Z sama dengan satu. Nah, karena F1 sama dengan 2 bisa kita perbandingin. Ini, gunain perbandingan. Terus F-nya jadi F aja. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Terus setelah itu
Bisa kita bagi kedua ruas, bagi kedua ruas, terus setelah itu ini bisa, oh F1 yang enggak ya guys, ini A1 sama. Terus berarti sisa satu ya sama dengan V1 kuadrat per 0,5 V2 kuadrat, ya kan guys? Terus 0,5 V2 kuadrat akan sama dengan V1 kuadrat. V2, langsung aja ya. V2 kuadrat akan sama dengan V1 kuadrat per 0,5. 1/2. Tahu V2 sama dengan 1/2 V1. Hmm, 0,5 rho 1 V2 kuadrat. Jadi ini kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. 1/2 V1. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak guys? Jelas atau jelas? Oke, makasih Fahri responnya. Nah, karena udah jelas ya, kita lanjut ya. Jadi analisis satuan sama analisis dimensi kurang lebih kayak gitu ya guys. Itu bukannya jadi dua ya? Kan 0,5 Oh, berarti kan oke oke, hitungannya sorry di sorry atas. sorry. Iya ya, benar-benar. Sebenarnya aku agak heran gitu guys. Oke oke, thank you thank you. Ada 0,5 1/2, duanya ke atas ya, iya ya benar. Berarti V2 sama dengan akar 2 V1 gitu ya yang benar. V1 akar 2 gitu ya. Thank you guys, thank you guys. Oke, dah. Kalau ini jelas ya guys. Aku ngerjain kemarin juga dapetnya segini, tapi aku tadi bingung. Sorry guys. Fadli mengangkat tangan. Nah, oke. Jadi gitu ya, analisis satuan dan analisis dimensi itu emang kurang lebih hafalan. Cuman kalian bisa nyederhanain itu pakai tulis rumusnya gitu. Kayak massa dan percepatan itu kan lebih mudah dihafal. Terus kita lanjut soal kedua ya guys. Kita move on. Soal pertama aku rasa udah jelas. Soal kedua, dua benda bermasa 2 kilogram dan 3 kilogram diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan, seperti pada gambar. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah... Nah, jadi guys, yang ditanya itu gaya tegang tali ya. Oke, kalau misalnya ada soal kayak gini ya guys, yang pertama kalian lakuin tuh gambar aja dulu gaya-gaya yang ada di sistem itu, biar jadi jelas tinjauannya. Nah, gaya yang ada di sistem ini tuh ya, itu kan tentu aja kedua benda ini punya gaya berat ya, gaya berat yang arahnya ke pusat bumi, yaitu W. Berarti misal ini benda satu gitu ya, yang ini benda dua. Berarti ini W2, yang ini W1 ya guys, ke arah pusat bumi, ke bawah. Terus, karena dia di katrol gitu ya, dia diikat tali, maka dia punya gaya tegang tali yang arahnya kayak gini. T2, dia saling akselerasi gitu. Sini T1. Nah, terus yang ditanya tegangan talinya. Karena ini talinya yang tali yang sama gitu ya guys, yang melingkar di katrol ini, maka tegangan talinya itu bakal sama. T1 akan sama dengan T2, akan sama dengan T gitu. Nah, itu yang ditanya. Terus gimana cara dapetinnya? Jadi guys, katrol ini kan gerak ya. Logikanya 3 kilo sama 2 kilo. Dia bakal gerak
ke arah benda yang lebih berat kan ya. Berarti dia akan gerak ke sini guys percepatannya. Ke arah benda yang 3 kilogram. Nah, berarti benda yang 2 kilogram itu bakal naik ke atas sini kan. A gitu. Nah, terus kita tahu kalau secara vertikal benda ini kan sistem ini kan bergerak ya. Berarti nanti total gaya arah vertikal di sistem ini bakal sama dengan massa dikali percepatan. Di mana massanya itu massa total gitu ya. Nah, iya. Terus setelah itu kita tinjau aja nih sistemnya. Jadi kita ninjau sekarang sistemnya ya. Total gaya arah vertikal dari sistem ini itu kan yang pertama ada dari benda ini ya, dari benda kedua itu dia akan ke arah ke arah percepatannya gitu, searah sama percepatannya. Makanya nilainya bakal positif W2 gitu. Dia punya gaya berat ke bawah yang bakal membuat percepatannya itu ya searah sama percepatannya gitu. Nah, terus ada lagi T2 sama T1 ini kan saling menghilangkan ya guys. Karena dia kayak aksi-reaksi gitu. Terus akan ada minus W1 karena gaya berat dari benda pertama itu berlawanan sama arah percepatannya. Jadi dia bakal negatif. Massa totalnya ya M1 ditambah M2. Karena ini sistem yang lagi kita tinjau. Terus bakal dikali sama percepatan sistem ini bergerak. Nah, terus setelah itu gaya berat itu sama kayak massa benda tersebut dikali dengan percepatan gravitasinya di daerah tersebut. Nah, terus berarti ini sama kayak massa benda satu dikali percepatan gravitasinya. Berarti yang di sini bisa kita ubah jadi massa benda dua dikali percepatan gravitasi dikurang massa benda satu dikali percepatan gravitasi akan sama dengan massa benda satu ditambah massa benda dua dikali percepatan sistemnya. Nah, terus kita bisa dapat percepatan sistem nih dari sini. Berarti percepatan sistemnya bakal percepatan gravitasi benda 2 dikurang benda satu masanya dibagi sama M1 ditambah M2. Kita tinggal masukin aja karena semua nilai ini diketahui ya guys. Percepatan gravitasinya ini 10 meter per sekon kuadrat. 10 M2-nya itu 3 dikurang M1-nya 2 terus massa benda satunya itu 2 ditambah 3. Berarti ini 10 per 5 atau 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita udah dapat percepatannya. Tapi yang ditanya itu gaya tegang tali. Kalau kita ninjau sistem, gaya tegang talinya itu bakal eh, ke saling meniadakan gitu. Karena ini adalah gaya aksi reaksi gitu. Makanya kita tinjau salah satu benda aja. Bisa benda 3 kilogram atau benda 2 kilogram. Coba aku pilih yang 3 gitu ya. Nih, 3 kilogram misalnya. Benda 3 kilogram kalau ditinjau, dia bakal sama aja punya gaya berat ke bawah dan dia bakal punya gaya tegangan tali ke atas. Kayak gini aja ya, karena dia bukan ninjau sistem, jadi gayanya ke atas aja tegangan talinya. Terus percepatannya bakal tetap gerak ke bawah, A. Dan sekarang kita bisa ninjau kalau sigma F dari benda 2 ini, sigma FY 2 itu akan sama dengan massa dikali percepatan benda itu bergerak. Massa benda 2 berarti ya. Nah, sigma FY 2 yang searah percepatan itu ada gaya berat. Gaya berat dikurang dengan T2 atau T2 kan sama kayak T1 sama kayak T ya tadi yang ini. Berarti sama dengan massa benda 2 dikali percepatannya. Dapat dong kita persamaan untuk gaya tegang talinya itu adalah W2 atau M2G ya. Massa dikali kecepatan gravitasi dikurang sama M2 dikali A. Tuh. Massa benda duanya 3.
Terus kita keluarin 10 G dikurang A. A-nya tadi 2. 3 kali 8. 24 Newton. Dapat deh persamaan, dapat deh jawabannya ya gitu guys. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Jelas guys. Jadi tinjau sistemnya dulu, terus tinjau salah satu bendanya. Kalaupun ngitung benda yang 2 kilo, sama aja bakal dapatnya 24 Newton juga gitu. Oke lanjut ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Benda A bergerak dengan kecepatan, ini kalau kalian baca sekilas, ngeh ya, ini momentum guys. Ini bab momentum atau tumbukan ya. Benda A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan menabrak. Kayak pelan-pelan ya. Benda A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan. Kayak ada benda nih, benda A. Dia gerak ke kanan, kanan dengan kecepatan VA 5 meter per sekon. Terus menabrak benda B yang bergerak berlawanan arah. Berarti ada benda B nih. Dia bergerak berlawanan arah. Berarti dia ke kiri gitu ya. VB 8 meter per sekon. Terus mereka tabrakan nih. Tabrakan A sama B. Terus setelah tabrakan, oh dikasih tahu dulu nih, massa benda A 2 kali lebih besar dari massa benda B. Berarti MA akan sama dengan 2 kali MB. Ya kan, massa benda A 2 kali lebih besar dari massa benda B. Terus jika setelah tabrakan, benda A bergerak ke kiri. Setelah tabrakan, benda A-nya ke kiri dengan kecepatan VA aksen gitu ya. VA setelah tumbukan. Itu 2 meter per sekon setelah dia nabrak benda B. Pernyataan yang benar adalah, nah ini kan terjadi tumbukan ya guys, karena gayanya. Nah terus akan apa nih yang terjadi? Apakah dia akan terjadi tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sempurna, atau kalaupun dia sebagian, koefisien restitusinya apa gitu? Mungkin aku bakal ulas, ngingetin, kalau misalnya tumbukan itu ada 3 ya guys. Lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, terus lenting sebagian, di mana ada yang namanya koefisien restitusi atau nilai negatif dari selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibagi dengan selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Tahu kalau kita jabarin lagi, ini bisa jadi min V A aksen, min V B aksen, selisih kedua benda kecepatannya, terus V A min V B gitu ya. Nah, ini koefisien restitusi. Di mana kalau lenting sempurna, itu koefisien restitusinya akan sama dengan 1, guys. Sama dengan 1. Kalau dia lenting sebagian, koefisien restitusinya itu akan ada di antara 0 dan 1. Itu nggak mungkin lebih dari 1 dan nggak mungkin kurang dari 0. Terus kalau dia tidak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali, dia koefisien restitusinya akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0. Tuh. Yang berarti kalau di sini kecepatan bendanya itu setelah tumbukan bakal sama. Nah, tapi di sini kita nggak tahu nih si B ini geraknya kayak mana, ya kan? Padahal di koefisien restitusi kita perlu VB aksen, kecepatan benda B bergerak setelah tumbukan. Makanya kita bisa tinjau pakai kekekalan momentum. Karena ditumbukan di lenting sempurna, lenting sebagian, ataupun tidak lenting sama sekali, akan ada kekekalan momentum yang terjadi, yaitu momentum awal sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan gitu. Di mana momentum sendiri itu adalah ukuran kesukaran benda untuk berhenti gitu. Massa dikali kecepatan. Nah, berarti kalau hukum kekalahan momentumnya gini, sigma M V nol sama dengan sigma M li V aksen gitu ya.
Nah, kalau udah kayak gini, bisa nih kita nyari VB aksen dengan nerapin kekekalan momentum ini. Berarti massa benda A dikali kecepatan awalnya ditambah massa benda B dikali kecepatan awalnya itu akan sama dengan, sorry, kali ya. Itu akan sama dengan massa benda A dikali VA aksennya. Terus ditambah massa benda B dikali VB aksen. Nah, kalau di momentum, momentum ini kan adalah besaran vektor. Jadi, arah kecepatannya itu bakal berpengaruh gitu. Itu bakal dimasukin di dalam perhitungannya. Yang mana kita pakai acuan biasa aja ya guys, kanan positif kayak Kartesius, ke kiri negatif gitu. Jadi, kecepatannya itu harus diperhatikan ya guys ke arah mananya. Oke, ya udah, berarti tinggal disubstitusi aja. Masa benda A itu kan udah diketahuin ini ya, sama dengan 2 kali masa benda B. 2 masa benda B. Terus VA. VA itu 5 meter per sekon awalnya. Berarti dikali 5. Terus ditambah masa benda B dikali VB. VB-nya 8. Tapi karena dia gerak ke kiri, berarti dia bakal jadi negatif ya guys. Negatif MB VB gitu. Sorry, MB kali 8. 8 MB gitu ya. Nah, terus masa benda E tulis lagi 2 MB, VA aksennya minus nih, minus 2 meter per sekon, karena ke kiri, berarti minus kali 2 gitu ya. Terus ditambah masa benda B, em, MB tetap, VB aksen yang kita mau cari. Ini kedua ruas kita bagi sama masa benda B, terus ini berarti 10 dikurang 8, ini minus 4 pindah ruas ya, jadi plus 4. Terus ini bakal sama dengan VB. Tahu VB-nya akan sama dengan 6 meter per sekon. Nah, kita udah dapat dan ini positif berarti nanti benda B-nya akan gerak ke arah kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Itu ya. Terus yang ditanya tuh kan koefisien restitusi ya. Maksudnya kita mau buktiin. Jadi kita cari pakai koefisien restitusi. Dia ini lenting apa gitu. Oke, kita masukin aja yang udah diketahuin ke definisi koefisien restitusi ini sendiri. Berarti min VA aksen, VA aksennya dan di koefisien restitusi ini arah kecepatan juga akan berpengaruh ke tandanya. Kalau dia ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Intinya arahnya itu harus konsisten ya guys. Berarti VA aksennya itu 2, sorry negatif 2 karena dia ke kiri. Terus min VB aksen, min VB aksennya 6 nggak usah berubah karena dia ke kanan, minus tetap terus VA. VA-nya 5 nih ke kanan. Kayak 5 dikurang. VB-nya ke kiri 8 dan dikurang. Minus ketemu minus plus berarti 8. Berarti nanti didapatkan kalau ini jadi 8 ya guys. 8 per 5 plus 8, 13. Dan ini sekitar sama dengan 0,61 sekian, 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 sekian. Ya guys. Nah, berarti karena dia ada di antara 0 dan 1, dia termasuk lenting sebagian ya guys, dengan koefisien restitusi 0,61. Berarti jawabannya yang dodol di sini. Gitu. Jadi di sini cuma pakai konsep koefisien restitusi dan kekekalan momentum untuk ngebuktiin dia itu lenting apa gitu ya guys. Oh ya, kalau di lenting sempurna ini ada tambahan ya guys. Dia em, energi kinetik sebelum tumbukan akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Ini cuma berlaku di lenting sempurna. Oke, sigma gitu, ya, sigma. Jadi total energi kinetik dari benda sebelum tumbukan akan sama dengan total energi kinetik benda setelah tumbukan. Gitu. Dah, ini ada yang mau ditanyain nggak ya guys, sejauh ini? Oke, Kaisar Raya mengangkat tangan. Gimana Kaisar? Mau nanya dong, Boleh? itu kan ternyata koefisien restitusinya kan 0,61. Berarti kan Ya. lenting sebagian kan ya. Mm-mm. Yang B kenapa salah? Kan itu juga tidak lenting sempurna. Tumbukan yang terjadi antara benda A dan benda B adalah tidak lenting sempurna. Berarti benar juga nggak sih?
tumbukan yang terjadi antara benda A dan benda B adalah tidak lenting sempurna. Iya, bisa juga ya. Tidak lenting sempurna. Gimana nih guys? Open discuss. Ada yang Mungkin kalau yang D jawabannya nggak persis sama mungkin. Kan sebenarnya 0,61. 0,6 itu sebenarnya pembulatan. Itu bukannya jadi dua ya? Itu yang tadi ya. Itu bukannya akar dua bisa. Ini benar sih sebenarnya guys. Karena 0,61 itu bisa 0,6 pembulatan aja kan. 0,61 itu 0,6. Tidak lenting sempurna juga benar. Dia bukan lenting sempurna. Dan kalau tidak lenting sama sekali, dia di pilihan yang C ada gitu ya. Tidak lenting sempurna. Secara kalimat bisa juga diartikan tidak lenting serta lenting sebagian. Iya, jadi sebenarnya itu tuh kayak rancu gitu guys. Tidak lenting sempurna. Bener sih dia tidak lenting sempurna. Dan kalau misalnya dia mau dibilang tidak lenting sama sekali, dia ada di opsi C. Jadi bukan sebenarnya lengkapnya. Benda ini tuh tidak lenting sempurna. Dia lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,6. Tuh. Biar jelas aja sih. Kalau B kan rancu ya. Mending D aja. Iya, kalau B ini kan bisa tidak lenting sama sekali juga ya, tidak lenting sempurna itu. Sementara kalau di D, itu dia udah ngasih koefisien restitusinya dan itu bener gitu, 0,6. Kira-kira terjawab nggak yang tadi? Siap-siap. Biasanya kalau kita udah tahu lenting sebagian harus sama koefisien restitusi nggak sih? Iya, bener, bener banget. Tidak lenting sama sekali ini agak rancu ya guys. Tidak lenting sempurna, itu agak rancu. Bener dia tidak lenting sempurna. Lenting sebagian, tapi tidak lenting sempurna itu kan bisa aja tidak lenting sama sekali juga. Siap-siap. Oke, makasih ya udah nanya. Jadi pada diskusi. Thank you juga yang udah bantu jawab. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini aman lah ya, tumbukan. Opsi jawabannya lumayan rancu ya. Iya, benar-benar. Sebuah benda, oke kita move on ya, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermasa M. Ya ada benda nih, gaya-gaya lagi. Ditarik oleh sebuah gaya F yang membentuk sudut theta terhadap bidang datar yang kasar nih theta. Sekarang dia ngasih taunya ini ya guys, dalam bentuk ya udah F theta dan sebagainya. Jadi kita nggak akan ngitung nilai eksplisit gitu. Aku gambar ulang mungkin ya. Ini ada benda masanya M, dia ditarik nih sama gaya F. Terus dia ditarik sehingga bidangnya ini kasar ya guys, kasar. Bergerak dia dengan percepatan A. Nah, dia gerak dengan percepatan A. Koefisien gesek kinetis antara benda dengan permukaan adalah mu s. Mu s. Mu s gitu ya. Dalam variabel-variabel ini variabel-variabel yang diketahui. Masanya ada, kecepatan gravitasi ada, F dan tetanya ada. Ini teta ya guys. Nah, lagi kalau misalnya ini tentang gaya dan udah ada gambar-gambar, gambar aja dulu gayanya guys, biar kita mudah ninjaunya. Gambar semua gaya yang ada di benda ini. Apa aja gaya yang ada di benda ini? Pasti gaya berat ke arah pusat bumi, W. Terus karena dia bersentuhan nih dengan lantai, dia bakal punya gaya normal. Arahnya tegak lurus dengan bidang lantai ini tegak lurus. N. Terus karena dia dibilang bidang datar yang kasar, dia bakal punya gaya gesek.
gitu. Gaya gesek yang menghambat benda ini, pergerakan benda ini gitu ya. F gesek. Oke, sekarang udah jelas ya gaya-gayanya. Nah, tapi guys, untuk gaya-gaya kayak gini, langsung aja proyeksiin gaya yang di luar dari sumbu acuan kita. Kalau di sini kan sumbu acuan kita itu sumbu kartesius ya. Jadi em, ya udah gini, X, Y. Nah, ini kan ada gaya yang belum sesuai sama sumbu acuan kita ya. Ini si F ini nih. Dia kayak miring membentuk sudut terhadap sumbu X gitu. Berarti kita proyeksiin dulu, yaitu ke atas, dia bakal jadi F sin theta. Terus ke sini, dia bakal jadi F cos theta. Buat mudah ngingetnya, intinya yang dekat sudut diproyeksiin itu bakal jadi cos F cos gitu. Bakal jadi cos. Proyeksiin cos ya. Terus kalau jauh dari sudutnya, itu bakal sin. Itu buat mudah ngingetnya aja ya guys. Kita speedrun. Nah, terus udah nih, udah kita proyeksi-proyeksiin terhadap sumbu X dan sumbu Y. Udah jelas ya. Sekarang kita tinjau. Ini yang dicarikan percepatan ya guys. Percepatan benda tersebut. Berarti A. Itu berapa? Nah, ninjau gayanya itu gini guys. Ini kan ditarik dengan gaya F ya. Asumsinya, mostly ya kebanyakan soal dan asumsinya itu gaya ini itu tuh nggak bikin benda itu gerak secara vertikal. Jadi dia nggak naik turun gitu guys. Dia itu emang ditarik membentuk sudut, tapi percepatannya itu bakal ke arah horizontal. Jadi dia bakal gerak horizontal gitu. Makanya nanti ketika kita ninjau, sigma Fy atau total gaya di sumbu Y-nya bakal sama dengan nol karena dia nggak bergerak dalam arah vertikal gitu. Terus sigma Fx-nya ada sama dengan massa benda ini dikali dengan percepatannya yang ini yang dia gerak ini. Gitu guys. Ini hukum pertama Newton, ini hukum kedua Newton gitu ya. Nah, setelah itu kita tinjau FY atau FX atau FX-nya dulu nih. Kita tinjau FY-nya dulu ya guys. Jadi kenapa kita tinjau FY-nya dulu? Karena percepatan itu kan ada di bagian horizontal ya guys. Tapi di bagian horizontal ini ada gaya gesek. Ini soalnya salah ya guys. Ketika dia bergerak harusnya mu-nya itu mu k. Itu di opsi jawabannya udah bener nih mu k, mu k, mu k. Mu k itu koefisien gesekannya ya. Kalau mu k ya dia kinetis, artinya koefisien gesek untuk benda yang bergerak gitu. Kalau statis dia mu s, tapi kan di sini dia gerak ya. Nah, mu k ini sendiri fungsinya adalah karena gaya gesek kinetis ya, yang ketika benda ini gerak, itu rumusnya atau definisinya akan sama dengan koefisien gesek kinetisnya dikali dengan gaya normal benda ini. Gaya normal benda ini. Gitu. Sedikit ngulas, jadi gaya gesek itu kan ada dua ya, gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Fg kinetis dan Fg statis. Di mana gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek ketika benda ini tuh udah bergerak, yang mana berarti gaya geseknya itu bakal lebih kecil nilainya daripada gaya yang bikin benda ini bergerak gitu. Si F. Makanya benda ini jadi kinetis, gerak. Sementara kalau gaya gesek statis itu saat benda ini diam atau bergerak gitu, di titik hampir bergerak. Berarti gaya gesek statisnya itu akan sama dengan atau lebih dari gaya yang bikin dia bergerak berlawanan arahnya gitu. Jadi ada dua ini. Nah, setelah itu balik lagi ke tinjauan kita perlu ninjau sigma FY-nya dulu karena N-nya itu, N yang diperluin di gaya di horizontalnya itu ada di sumbu vertikal. Makanya kita harus nyari N-nya dulu karena kita nggak tahu nih N ini nggak ada persamaan khususnya. Terus ya udah kita bikin acuan ke atas positif, ke bawah negatif gitu ya, gaya-gaya yang ke atas positif berarti
F sin theta, gaya yang ada di benda ini yang arahnya ke atas, ditambah dengan gaya normalnya, nih, terus dikurang dengan berat benda itu akan sama dengan nol. Berat sendiri tadi adalah massa dikali percepatan gravitasinya. Berarti N itu akan sama dengan massa benda itu dikali percepatan gravitasinya, W-nya pindah sana, dikurang dengan F sin theta. Itu ya, F sin theta. Nah, kita nemu nih persamaan satu. Persamaan yang menyatakan N dalam variabel yang diketahui lain. Terus kita tinjau sekarang yang horizontalnya. Nih, yang horizontalnya itu yang searah percepatan kita anggap positif. Yang melawan arah kecepatan kita anggap negatif. Berarti F cos theta dikurang dengan Fg, gaya geseknya, akan sama dengan massa benda itu dikali percepatannya. Dan kita tahu F cos theta dikurang dengan Fg sendiri adalah mu k dikali N, mu k dikali N, dan N-nya itu kan adalah ini ya guys, kita substitusi aja persamaan satu. Mu k dikali M benda dikali G dikurang F sin theta itu akan sama dengan massa benda itu dikali percepatannya. Dapat deh kita persamaan untuk percepatan benda ini. F cos theta di soalnya itu di jawaban-jawabannya itu F-nya ya yang dikelompokin. Jadi tinggal kita rapiin aja. F ini jadi cos theta nih. Terus ini ya F sin theta kali mu berarti jadi positif mu k sin theta dikurang dengan mu k mg ak- dan akan dibagi dengan massa benda itu dan inilah persamaan percepatan untuk pergerakan benda ini. Gitu guys. Jadi tinggal ninjau sumbu acuannya di sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya gitu. Di sini jawabannya yang mana nih? Yang bebek ya. Bebek. Yeay. Oke. Dulu ya, sebentar ya. Ada yang mau nanya? Aman. Aman. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jauh banget ya. Oke, nih. Sebuah benda dengan massa 1 kilogram bergerak dari keadaan diam. Jadi ada benda nih, si bola ini. Dia bergerak nih dari keadaan diam. Diketahui masanya ya, M sama dengan 1 kilogram. Terus bergerak dari keadaan diam. Keadaan diam itu berarti awalnya dia diam gitu ya. Atau V0 ketika dia bergerak itu akan sama dengan nol. Di sini, di atas ini. Dia awalnya diam. Terus lintasannya berupa bidang lengkung yang licin, seperti tampak pada gambar. Ketika benda sampai di ujung bidang lengkung, ketika dia udah sampai di sini, dia terus gerak sampai jadi lintasan parabola gini. Dia nguing, nguing gitu ya. Nah, benda terus bergerak di udara dengan lintasan parabola. Jika diketahui H1, nih kita tahu parameter-parameter ini. H1 nilainya 0,2 meter. Terus H2 nilainya yang panjang ini 1 meter. Terus theta, theta itu maksudnya adalah saat benda ini gerak ya, gini, dia akan membentuk sudut kan. Ini kan adalah gerak parabola ya. Itu adalah 30 derajat. Yang ditanya tinggi maksimum ketika dia ada di sini, guys. Nih, yang dapat dicapai oleh benda tersebut. Dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika dapat soal kayak gini, kita kan ditanya hamaks ya, guys. Kita ingat aja langsung parabola biasa ya, guys. Di parabola biasa, ketika kita mencari kecepatan, ketinggian maksimum dari bola itu ketika bergerak parabola, itu kita butuh kecepatan awal, guys. Kita butuh kecepatan awal. Kecepatan awalnya itu bukan yang di sini ya, guys. Bukan yang ada di atas sini. Tapi kecepatan awal dia menempuh lintasan parabola, yaitu ketika dia di sini. Nih.
Tapi kan kita nggak tahu ya guys itu. Kita sebut V aja gitu. Kita nggak tahu kecepatan dia di sini. Yang kita tahu awalnya dia nol, tingginya sekian, sekian, sekian. Nah, di konsep ini, di soal ini, kita memakai konsep dari kekekalan energi. Jadi energi di bidang lengkung yang licin ini, karena nggak ada gaya konservatif ya, dia bakal kekal. Tahu sigma, eh ya, sigma energi mekanik awal, sorry sorry, energi mekanik awal benda itu akan sama dengan energi mekanik di keadaan kedua gitu ya. Nah, kita bikin dulu guys acuannya. Kita bisa ninjau dia Berarti dari tadi tuh sini, lagi nyoloknya ngisi. Berarti emang nggak ada indikatornya nggak? Oh, atau maaf dia maaf. bisa pakai acuan di sini. Jadi dia bisa pakai acuan di mana aja, tapi harus konsisten guys. Kita mau pakai acuan yang mana? Mungkin lebih mudah pakai yang di sini gitu ya. Tapi bakal sama aja kalau kita pakai acuan yang di sini. Jadi acuan itu maksudnya titik nolnya itu di mana gitu tingginya. Oke, kita pakai acuan yang di sini dulu ya sekarang. Nih, acuan atau titik nol gitu ya dari ketinggiannya. Nah, EM sendiri itu kan adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena dia memiliki kecepatan ya guys. Setengah mv kuadrat, rumus dari energi kinetik itu, ditambah dengan mgh, di mana mgh itu atau energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena dia berada di ketinggian tertentu dari suatu titik acuan gitu. Nah, karena udah tahu nih EM itu adalah ini, ya udah berarti kekekalan energinya kita tinjau nih. Dan dua keadaan, maksudnya energi mekanik di keadaan awal dan keadaan akhir itu adalah keadaan di sini ya guys. Keadaan ketika dia baru jatuh dan keadaan ketika dia pengen kelempar gitu, kelempar parabola. Ini keadaan satu, ini keadaan dua gitu ya guys. Berarti kan EK1 plus EP1 akan sama dengan EK2 plus EP2 kan. Nah, kita masukin aja EK-nya setengah M V0, V0-nya 0. V0 0 di kuadrat. Ya udah, berarti ini nanti bakal 0 gitu guys. Terus EP1, EP1-nya itu M dikali G, H. H di sini itu kan adalah H ini ya guys. Di mana H ini tuh ya H1 gitu. Mg H1 kan sama dengan setengah setengah M V2. V2-nya itu ya V ini ya guys. V kuadrat ditambah dengan Mg H. Keadaan kedua, ini kan nol ya guys. Dia ada di titik acuannya gitu. Ini dia sejajar sama titik acuannya. Berarti dia ketinggiannya itu ya nol gitu. Nah, kalau udah gini, kita bagi, kita bagi aja kedua ruas dengan masanya ya. Berarti ini bakal habis, 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 habis. Dan ini yang nol bakal nol ya. Terus berarti kita dapetin G H1 itu akan sama dengan setengah V kuadrat. Atau kita dapat nih V-nya itu akan sama dengan akar 2GH. Satu. Dan nilai V yang didapat ini, kalau kita tinjau dengan cara yang sama di ketinggian dengan acuan yang di bawah ini, dengan acuan tanah, itu nilainya bakal sama juga guys. Mungkin bisa dicoba sendiri. Nah, terus Hmax nih yang ditanya. Kita udah punya V. Dan yang ditanya ini adalah ketinggian maksimumnya. Mungkin bakal agak terlalu lama ya dan agak terlalu pusing kalau kita turunin. Tapi guys, ada tiga em, rumus. Turunin aja ini jam berapa guys? Ini jam 16.31. Oh, masih setengah lima ya.
Boleh deh eh, kita tulis dulu ya. Jadi ketinggian maksimum sendiri itu setelah melalui beberapa persamaan-persamaan itu dapat rumus jadinya itu adalah V nol kuadrat kecepatan awalnya di kuadrat dikali sin kuadrat theta. Nih, sin dari sudut awalnya di kuadrat per 2G. Nah, ini adalah rumus dari tinggian awal, guys. Gitu. Kita coba dari mana ini, gitu ya. Sebenarnya ini dari ini sih, guys. Parabola nih, gerak ya. Terus dia bakal punya komponen V, yang mana komponen V ini harus diproyeksikan kan. Dia bakal punya kecepatan di arah sumbu X jadi Vx. eh iya, ini Vx gitu ya. V0x. Ini V0. Terus di sumbu vertikalnya dia bakal punya V0y. Gitu kan. Nah, karena di arah vertikal dia ada percepatan gravitasi, maka di arah vertikal ini tinjauannya itu akan sama kayak tinjauan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Karena dia ada percepatan gravitasi, dipercepat oleh percepatan gravitasi ini ya. Sementara kalau di arah sumbu X-nya, dia GLB aja, nggak ada yang mempercepat dia, GLB. Nah, dengan dua tinjauan gerak yang ke arah vertikal itu GLBB dan yang ke arah horizontal itu GLB, kita bisa dapat di kasus khusus ya, yaitu saat dia mencapai ketinggian tertingginya di sini, Hamax gitu ya, yang tadi kita dapetin. Nah, di Hamax ini itu kan yang kita tahu kalau VY-nya akan sama dengan nol kan. Jadi di arah sumbu Y, dia tuh udah nggak mungkin naik lagi karena dia udah ketinggian maksimumnya gitu guys. Sementara kita juga tahu kalau misalnya GLBB nih, tinjauan GLBB itu kan em, sumbu vertikal gitu ya. Sumbu vertikal GLBB itu V Y V di titik manapun di sini di sini di sini di sini di arah sumbu Y-nya itu akan sama dengan ya gerak GLBB gitu. V0Y min sebenarnya kan plus ya, tapi karena arah kecepatan gravitasi itu ke pusat bumi, jadi dia tuh melawan gitu pergerakannya. Makanya V0Y min GT gitu. Nah, karena kita tahu VY sama dengan V0Y min GT, dan V0Y ini sendiri kan adalah di sini, itu adalah V0 sin theta kan guys. Proyeksi dari V0 ini. Yang kataku tadi, kalau jauh dari sudutnya itu sin gitu. V0 sin theta min GT. Nah, kalau dia keadaan maksimal tadi, itu kan berarti dia akan nol ya VY-nya. Nol sama dengan V0 sin theta min GT. TH max tapi ya guys. Jadi ini waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu. Karena kan VY-nya udah VY di H max. Berarti kan kita dapat GT H max sama dengan V0 sin theta. Dan TH max itu bakal sama dengan V0 sin theta per G. Ini juga rumus cepat ya guys. Jadi kalau misalnya di ketinggian paling tinggi, di ketinggian paling tinggi, ya dia waktu untuk mencapai ketinggian itu adalah rumus ini ya guys. Nah, dengan asumsi ini kita juga bisa dapat Hamax-nya. Kalau misalnya em, di LBB ya, di GLBB itu kan H itu akan sama dengan sorry sorry Y ya. Kalau digerak ke atas V0 Y dikali T min setengah GT kuadrat gitu kan. Ini kan guys, rumus di sumbu vertikal GLBB biasa. Nah, berarti kan ini Y sama dengan atau di tinjauan ini ya udah tinggal dimasukin aja Y-nya Hamax. Dan V0 Y-nya V0 sin theta karena ini sumbu Y. Terus T-nya itu dimasukin TH max. Jadi disubstitusi aja ini gitu.
Dimasuk-masuk. Ini Vinol sin theta per G. Langsung aja T-nya TH max. Terus min setengah G. T-nya juga TH max di kuadrat. Vinol sin theta per G di kuadrat. Terus dimanipulasi-manipulasi. Nanti bakal dapet ini gitu guys. Duh, aku takut terlalu lama bahas penurunan ya. Oke, agak sekitaran ya. Vinol kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang setengah. Ini G-nya bakal termasuk kuadrat kecoret ke bagi gitu ya guys. Berarti ini bakal Vinol kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, udah deh dapet. Hamak sama dengan Vinol kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Udah guys, dari situ guys. Tinggian maksimumnya. Kalau misalnya kalian lupa ya, rumus cepetnya tuh kan biasanya fisika udah lah hafalin rumusnya aja gitu kan. Itu sebenarnya penurunannya tinggal tinjau aja GLBB tapi titik tertinggi gitu. Dan ada sudut ini, finolnya finol sinteta gitu. Dari sana ya guys. Nah, karena kita udah dapat Hamax, ya udah tinggal dimasukin aja. Ini mungkin kita langsung pakai nilai aja ya dari V ini. Oh, yang didapatkan V kuadrat ya. Berarti V nol di sini tuh kan awalnya ya, atau V di sini. Kita di V aja. Terus berarti H max-nya akan sama dengan V kuadrat tuh kan 2GH1 ya, nggak diakar kan. 2GH1 dikali sin kuadrat theta per 2G. 2G-nya saling ngebagi, berarti H max-nya akan sama dengan H1 sin kuadrat theta. H1-nya itu sendiri adalah 0,2. 0,2 sin kuadrat tetanya per 4 ya guys. Sin 30 derajat setengah di kuadrat ya, seperempat. Oke, berarti ini dapat 2, 1/20 ya. 1/20. Tahu ini 0, berapa guys? 0,5. 5. Ya, benar. Hamaxnya 0,05 meter. Oke, Kenapa, kenapa hanya nggak pakai yang H2? Karena padahal kan H2 kan itu kan dataran kan, dataran paling bawah kan, berarti di mana EP-nya itu nol kan harusnya kalau udah di bawah situ. Kenapa pakai H1? iya. Oke, jadi gini, itu sebenarnya tergantung acuannya. Kita bisa juga pakai acuan di bawah sini. EP 0 atau enggak itu kan tergantung sama acuan kita tuh apa. Jadi MGH, H-nya itu tinggi benda itu terhadap acuan yang kita pilih. Di mana acuan yang kita pilih di sini tuh kan ini, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau dengan cara yang sama di sini, itu juga dia bakal dapat hasil yang sama. Cuman beda acuannya aja, tapi hasilnya nanti bakal sama gitu. Tapi kalau kita ninjaunya di bawah sini, itu kan nanti saat di sini ya, saat di keadaan duanya, H-nya, H di sini, itu nggak akan sama dengan nol. Dia akan sama dengan ini tuh kan H2 min H1 ya. H2 min H1. Jadi kayak sebenarnya sama aja. Tapi di sini tuh EP-nya jadi nggak nol gitu. Di keadaan duanya, karena acuan kita jadi dari bawah gitu. Jadi kita lebih milih yang em, cepet gitu. Yang cepet, oke pakai acuan yang di keadaan 2 MGH-nya hanya nol karena di titik acuan gitu. Menjawab nggak? Atau masih Ya, bingung? ya menjawab, menjawab, Oke, menjawab. oke gimana guys? Ada yang perlu ditanyain untuk soal ini? Mau nanya dong, Oke, boleh. Gimana tuh? itu kalau misalkan, berarti tadi kalau pakai acuannya H1, itu kita anggapnya itu lengkungan yang sampai ke yang H2 min H1 itu hilang gitu ya? H2 min Atau, H1. Kalau misalnya kita pakai acuannya di acuan kita ini sekarang.
eh sorry tadi tempat saya agak ngelek, tempat aku agak jelek internetnya. Itu kalau tadi kan kita pakai acuannya H1, terus jadi kan buat ketinggian awalnya itu pakai H1, terus ketinggian akhirnya nol karena acuannya di H1. Nah, berarti kalau Betul. pakai H1 itu dianggapnya yang H2 apa sih, lengkungan yang ke bawah yang sampai H2 itu dianggap hilang gitu kah? Oke, itu bukan dianggap hilang sebenarnya karena kita itu kan ninjaunya cuman ketika dia di titik itu gitu. Jadi bukan kita ninjau dia sepanjangan Oh, ini, tapi ketika dia udah di EM0 atau energi potensial dia di titik awal, berarti cuman di titik ini aja kita ninjau energi mekanik dia. Terus di titik akhir cuman di ini aja. Jadi kita nggak ninjau saat dia di sini gitu. Karena ini oh, oke nggak oke. berhubungan langsung dengan kecepatan dia parabola ini kan. Jadi nggak bisa dapat apapun gitu dari ninjau yang bagian bawah itu. Oke, Oke. Oke, oke. Kak. Thank you, thank you. Ya, thank you pertanyaannya ya, teman-teman. Oke, berarti ada lagi nggak nih yang mau nanya? Aman, guys? Wan, Aman, oke. Oke, kita move ke soal selanjutnya. Batang homogen. Oke. Batang homogen Peki yang panjangnya 120 meter dan beratnya 100 Newton. Ini berat dari batang ini ya. Berat batang ini 100 Newton. W batang. Bertumpu pada titik P dan S seperti pada gambar. Nih, titik P, titik S. Berat badan yang harus oke. Ini orangnya hilang ya, guys. Di sini tuh ada orang digantungkan pada ujung. Oh, emang belum digambar ya? Jadi ada berat badan yang harus digantungkan pada ujung ki. Berat badan yang harus digantungkan. Badan digantungkan. Intinya ini ada orang gitu ya, guys. Atau badan yang digantung di titik ki ini. Pada ujung ki agar batang peki tepat akan berotasi terhadap es. Oke, jadi ini rotasi ya guys. Nah ini kan ada batang nih. Terus ada gaya-gaya nih pada batangnya. Di mana dia nih pengen eh ini tuh digantung orang. Biar batang ini nanti berotasi. Berotasi tuh kayak tepat akan muter gitu ya. Berotasi, putar gitu. Terhadap es. Jadi terhadap titik yang ini. Es yang ini. Sorry. Terhadap titik es yang ini. Titik es yang ini ya guys. Sebenarnya esnya tuh agak geser ke sini. Nah, akan berotasi terhadap es adalah kita nyari W-nya ini. Coba kita gambarin ulang dulu ya, biar enak. Oke, ini di ujung ya. Terus di sini ada lagi nih. Nah, ini ada orang. Karena yang ditanya udah berat, guys. Kita gambar aja nih gaya-gaya yang ada di berat badan nih dan berat ini. Ya udah kita gambar aja gaya-gaya yang ada di sistem batang peki ini. Sorry. Ini titik P-nya, ini titik Q-nya ujung ya. Hmm. Nah, ini titik key gitu ya. Oke. Dan ini titik S-nya. Nah, kita tahu berat dari batang ini tuh 100 Newton. Berat itu kan di sini ya, guys. Di tengah pusat massa dari batang ini gitu. Itu dia akan ke arah pusat bumi, W batang. Terus kita juga tahu kalau orang ditaruh di ujung sini ya dia pasti bakal punya berat. Dan itu yang ditanya. Beratnya juga ke arah pusat bumi kan. W orang gitu. Terus kita juga tahu nih, karena ini datar aja dan dia ini nyentuh nyentuh apa ya, penyangga P ini, tumpu pada titik P ini, dia bakal punya gaya normal ke atas, yaitu N P. Terus karena dia di titik S ini juga bertumpu, dia bakal punya N S. Yang mana gaya normalnya itu sama ya guys, karena dia bendanya padatnya sama gitu. Gaya normalnya ya gaya dia kesentuh bawahnya gitu. Terus oke, udah semua nih gaya-gayanya. Kita dikasih tahu panjangnya dari sini ke sini
itu 80 meter. Dari sini itu 40 meter. Nah, ketika batang peki tepat akan berotasi terhadap es ini, akan ada dua hal yang terjadi, guys. Jadi, di sini tuh sigma taunya atau total torsi di sistem ini itu akan sama dengan nol. Ketika dia tepat akan berotasi ya, guys. Terus, sigma F-nya itu akan sama dengan nol. Torsi sendiri itu adalah perkalian dari gaya dikali dengan lengan gayanya. Jadi jarak gaya itu ke titik acuannya gitu. Kalau di sini kan titik acuannya terhadap S gitu ya. Nah, berarti ini kan sigma F R itu akan sama dengan nol. Ini F cross R. R cross F. Ya, gampangnya mencernanya tidak kalian antara gaya dan lengannya gitu ya. Akan sama dengan nol. Dan sigma gayanya, total gaya di sistem ini juga akan sama dengan nol. Nah, dengan dua hal ini, memanfaatkan dua hal yang terjadi ketika batang tepat akan berotasi ini terhadap es, kita bisa dapat berat dari orang yang ditanya ini. Gimana caranya? Pertama, kita tinjau dulu sigma F sama dengan nolnya. Karena di sini guys, itu ada sesuatu yang belum kita ketahuin selain dari berat orang ini. Makanya kita perlu dua hal yang ditinjau, torsi dan gayanya gitu. Kita bukan cuma mau nyari berat orang ini doang, tapi ada gaya normal ini yang kita tuh juga nggak tahu ini tuh apa gitu. Makanya kita perlu dua hal yang ditinjau untuk cari berat orang dan gaya normalnya ini dulu. Oke, kita tinjau sigma F dari sistem ini atau sigma FY ya, karena dia bergeraknya gaya-gayanya tuh di sumbu horizontal. Sorry, di sumbu vertikal. Terus em, kita kasih acuan, misalnya yang ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif. Berarti kan ini akan jadi em, 2N, 2N ya, N plus N yang ke atas, 2N dikurang dengan WB, dikurang dengan berat dari batang, dikurang dengan berat dari orang itu akan sama dengan nol. Dan sekarang kita dapat kalau gaya normalnya itu adalah W itu kan adalah massa dikali. Oke, dalam bentuk W aja ya guys. WB plus berat orang dibagi dua, ya kan? Nah, terus kita tinjau torsinya. Torsi itu adalah gaya dan lengan gayanya ya tadi. Berarti kalau acuan kita itu adalah titik S, seperti yang dijelasin di soal, titik S ini, berarti kan gaya yang ada di titik S, torsi yang ada di titik S itu, nih, torsi yang dihasilkan oleh gaya N, itu sama dengan nol. Karena titik acuan kita kan di titik S. Dan kita tahu sigma tau itu sama dengan, atau torsi itu sama dengan gaya dikali dengan lengan. Ketika lengan itu kan jarak dari gaya itu ke titik acuannya. Tapi dia terletak di titik acuannya. Berarti sama dengan nol gitu. Dia nggak ada jaraknya. Alias dia ya di titik acuan itu. Berarti N yang di sini itu nggak akan menghasilkan torsi apapun. Jadi dia nggak akan ditulis gitu di total torsi yang berpengaruh di batang ini. Kalau acuannya titik S. Berarti ada yang pertama itu berat orang. Jadi gini guys, torsi itu kan adalah kayak gaya dia itu berotasi gitu. Gaya yang menyebabkan dia itu bisa berotasi terhadap suatu acuan. Berarti gaya ini itu bakal nyebabin dia berotasi atau berotasi itu kan bergerak melingkar guys, berputar gitu. Batang ini tuh kan bakal berputar dan kita anggap aja kalau ke kanan itu kalau searah jarum jam itu positif gitu acuannya. Gaya-gaya yang menyebabkan putaran batang ini ke arah searah jarum jam itu akan bernilai positif. Oke, berarti yang pertama dari yang paling jauh dulu deh, N. N di sini. N di sini kan akan
bikin batang ini berputar kayak gini ya guys. Positif berarti N-nya. Oke, N gayanya. Dikali R-nya, R itu kan lengan gaya tadi ya. Nah, lengan gaya dari gaya N ke titik S, ini kan diketahui nih guys, 80 meter jaraknya. Berarti di sini masukin 80 gitu ya. Terus setelah itu ada lagi gaya ini nih, si berat. Si berat ini kan bikin batang ini tuh jadi kayak gini guys. Tuh, dia arahnya itu berlawanan arah jarum jam, berarti torsinya negatif. Gayanya itu berat berat dari batang, lengannya itu adalah kecil ini guys. Nih. Nah, kita tahu nih kalau misalnya nih berat ya, biar lebih jelas. Berat itu kan di pusat massa dari batang ini, which di tengah dong, di tengah dari panjangnya batang ini. Berarti kan kalau 80 ditambah 40, panjang batang itu kan 120. Kalau di tengahnya berarti ini 60 kan ya guys. Nah, berarti ini juga 60. Dan kita tahu di sini itu 40. Berarti kalau kita mau nyari si kecil ini, itu 20 guys. Alias yang ini dikurang ini. Itu berarti kalau ini 20, kita tahu jadinya lengan dari gaya berat ini kan bernilai 20. Jaraknya ke titik pusat S, titik acuan S. Lalu setelah itu ada gaya apa lagi nih? Ini sih berat orang yang mau kita cari ini. Berat orang yang mau kita cari ini bikin dia berputar ke sini kan guys. Searah jarum jam. Positif berarti. Berarti dia bakal W orang atau gaya itu dikali lengan gayanya. Lengan gayanya ya udah dikasih tahu nih ya 40 meter. Langsung aja tulis 40. Itu akan sama dengan 0. Dan udah semua kan karena gaya-gayanya. Ini tadi alasan yang N ini karena acuannya ya. Dia di acuan atau lengan gayanya itu 0 gitu. Terus udah N ini kita udah tahu nih ini. Ya udah langsung aja dimasukin ya guys. WB. WB-nya tadi itu kan langsung aja deh nilainya tuh berapa sih WB ini? Berat batang tadi 100 Newton ya guys. Berarti ini 100 plus atau dipisah gitu ya guys. Jadi 100 per 2, 50 ditambah W orang yang dicari per 2. Itu sama aja kan guys. Terus dimasukin nih 50 plus W orang bagi 2 dikali 80. Dan ini matematisnya aja guys. WB-nya tadi 100 ya. 100 Newton kali 20 ditambah W orang yang dicari 40 W orang sama dengan 0. Nah, ini tinggal secara matematis kali 5 40 ini ditambah 40 WO ya. Terus dikurang 2000 ditambah 40 WO akan sama dengan 0. Berarti ini 80 W orang itu akan sama dengan 4000 dikurang 2000 plus 2000. Oke, itu ada yang chat di Zoom. Oke, diskusi ya ternyata. Oke, ini berarti 80 plus 2000 akan sama dengan 0. Berarti WO-nya itu akan kok minus. Sorry, sorry. Ada yang keliru nggak, guys? Mungkin boleh langsung on mic, guys. Yang sadar kekeliruannya, guys. Di tengah jalan ini. 50 plus. Permisi ya. Eh, Tuh, oh, Oke, boleh. Gimana, gimana? manggilnya siapa dulu nih? Aselpa, Nur, Safia, apa? Ya, Selpa. Oh, Selpa. Em, Kalau yang aku hitung ya, Mm-mm. kan dari batangnya itu ada yang di bagian kanannya juga dari sebelah kanan dari S-nya. Iya. Jadi jadi WB-nya itu dibagi dua, ada yang sebelah kanannya, ada yang sebelah kirinya. Jadi ada yang positif, ada yang negatifnya. WB-nya. Iya, jadi dibagi dua gitu. Itu kalau aku hitungnya.
Oke, makasih ya. Tapi kayaknya enggak, guys. Jadi Oh, enggak. berat benda itu bakal cuman ngasih satu torsi ini aja. Dan itu di pusat massa benda itu. Pusat kesetimbangannya gitu. Kalau jadi kan ini tuh sebenarnya satu aja gitu. Ini tuh nggak karena dia ada di acuan es, dia nggak jadi kepisah. Bukan berarti dia jadi kepisah ini batang yang dua batang yang bisa ditinjau berbeda gitu. Tapi makasih ya kamu udah berani bilang apa yang kamu cari. Thank you, thank you. Ada nggak guys yang nyadar kesalahannya ini kenapa beratnya bisa jadi minus guys? Oke, coba kita lihat. Arahnya ada yang salah kayaknya. Bukankah ketika tepat akan berotasi berarti N di titik P. N di titik P sama dengan nol. Enggak guys. Dia ke nol guys. Tepat akan berotasi itu belum berotasi. Ba- 80. Benar gaya normalnya. Ini kurang WB. Min WB-nya 100. Coba guys. Yang bisa. Anggaplah ini pretest guys. Terus kalian dihadapkan tiba-tiba hasil kalian minus. Nah, bukannya memang nggak apa-apa minus, Kak. Kan itu berarti berlawanan arah. Ya nggak? Enggak, ini kan torsi ya. Bukan, ini kan gaya berat. Ini tuh udah dalam bentuk WO, gaya berat. Gaya bukan vektor. Oh, Kan dia bergantung sama arah percepatan. hmm, Karena kan itu kan tuh, kan kakak pakai pengurangan-pengurangan itu kan berarti kan itu tergantung sama arahnya juga. N sama WO kan searah, WB nggak searah kan. hmm, Itu dari spekulasi saya sih. Tapi kalau semuanya dijumlahin dan hasilnya adalah nol, berarti pada dasarnya harusnya batangnya nggak bergerak dong. Ya nggak, Kak? Kalau gaya min 25 Newton kan berarti batangnya ini nggak akan bergerak sampai batang itu melebihi min 25 Newton. minus. Besarnya itu bener guys, 25 Newton. Aku udah hitung sebelumnya. Tapi minusnya ini gimana ya? Karena ini ya, karena tadi tanya besarnya, jadi jawabannya yang A ya. Bener ini, perhitungannya bener. Mungkin arahnya ya. Hmm. Oke. Jadi berat orang ini ya 25 Newton. Harus 25 Newton. Tapi overall paham nggak guys ini? Kalau min 25 kan berarti dia muternya ke kiri. Berarti kan nggak searah sama eh searah ya, searah sama putaran jam kalau Iya, nggak salah. Nah, iya, min 25 Newton bukan itu searah sama putaran jam. WO itu nggak searah sama putaran jam, makanya dia positif. WO ini searah sama putaran Eh, jam guys. Ya kan? iya, WO searah putaran jam, Mm-mm. makanya dia negatif. WB-nya itu nggak searah, makanya dia Iya, negatif keren sih. positif. Berat sih emang. Kita kerennya berat. Berat potensi. Pak, mau nanya, Iya, gimana? em, eh, kan dia akan tepat berrotasi. Itu kenapa Mm-mm. ada gaya normal dari titik P-nya ya? Bukannya itu harus nol, biar dia akan tepat berotasi gitu. Enggak, jadi tepat akan berotasi itu tuh dia
belum berotasi, tapi tepat akan, dan itu di saat gayanya itu masih ada gitu. Tepat Jadi akan gaya normal dari titik P-nya itu masih ada, bukannya harusnya masih masih. nol. Dan gini, dan em, kalau apa ya, logika gitu ya. Ini kan dikasih tahu nih lengan dari batang dan sebagainya. Dan ini nggak mungkin dikasih tahu kalau di ujung sini itu tuh dia nggak ada pengaruh gitu. N-nya, gaya normalnya. Itu gimana ya, bahasa mudahnya gitu. Dan tepat akan berotasi itu dia belum terangkat, tapi tepat akan terangkat gitu. Kayak di konsep gaya gesek tadi, itu kan dia kalau gaya geseknya statis, dia itu sama dengan atau kurang dari, lebih dari gaya yang menarik dia gitu kan. Nah ini tuh logikanya sama gitu. Besarnya bener guys, 25 Newton. Ini negatifnya ini ya. Mungkin ada ini ya, keliru keliru arah-arah atau mungkin bisa. Tapi ya benar jawabannya 25 Newton dan cara pikirnya ya sigma Fy sama dengan nol dan sigma torsinya sama dengan nol. Tepat akan terangkat itu gaya normalnya itu masih dipertimbangkan karena dia belum terangkat tapi masih tepat akan terangkat gitu. Tepat akan berotasi gitu, guys. Gimana guys? Kira-kira kita move ke soal selanjutnya atau mau discuss ini? Move aja dulu deh, Kak. Move dulu ya. Oke. Ini nah, lanjut ya. Oke, kita move ya, move on. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan. Ini kinematika ya, guys. Kita review aja biar kalian gak lupa nanti di soalnya. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per sekon. Jadi ada mobil balap nih. Dia gerak nih awalnya. Dia gerak finalnya itu 25 meter per sekon. Terus di sini VA aja kali ya. Karena ini VA gitu nyebutnya. Terus di keadaan B, udah dia dikasih perlambatan nih guys. A, perlambatannya konstan. Dan jadinya dia tuh ngurang kan kecepatannya di titik B itu dia 15 meter per sekon. Dan jarak antara dia dari awal VA 25 meter per sekon ke 15 meter per sekon itu adalah 40 meter. 40 meter. Nah, setelah itu mobil ini kan belum berhenti ya. Dia bakal gerak terus dengan perlambatan, masih perlambatan yang konstan itu tadi. Itu dia bakal gerak terus sampai akhirnya dia berhenti. VC di titik C itu sama dengan nol. Dia bakal menempuh jarak, misal ini X1, dia bakal menempuh X2 gitu. Nah, yang ditanya jarak total yang telah ditempuh mobil. Jadi dari awal sampai akhir nanti itu X totalnya berapa gitu ya guys. Nah, ini sebenarnya tinggal ingat rumus-rumus GLBB aja ya guys. Ini diketahuin kecepatan sama perpindahannya. Kalau kecepatan sama perpindahan itu kita pakai hubungan yang V aksen gimana ya? V kuadrat gitu nyebutnya. Nah, gini aja. V0 kuadrat plus minus 2A. Sebenarnya plus minusnya nggak boleh di sini kan yang plus minus A-nya ya guys. 2A delta X atau perpindahannya. Pindahan dari benda yang ditinjau. Nah, udah dengan ini, kita bisa mecah ini jadi dua keadaan dulu. Di keadaan pertama, kita bisa pakai cara ini untuk dapat apa nih yang belum diketahuin. Percepatannya kan guys, perlambatan deh ini, karena dia diperlambat. Perlambatannya, ya udah berarti tinggal masukin. Ini kita tinjau keadaan A, B. Keadaan A ke B gitu ya.
Berarti kan VB kuadrat akan sama dengan VA di kuadrat ditambah dengan 2A X1 ya. Berarti VB kuadratnya itu kan ini ya 15. 15 di kuadrat akan sama dengan 25 di kuadrat ditambah 2A X1-nya 40. Berarti ini 225, 625 plus 80A. Tahu ini bakal jadi 80A, ini 400 ya. 400 negatif dan A-nya akan sama dengan 40 per 8, 5 meter negatif. Negatif ini ya nunjukin kalau dia itu perlambatan gitu ya guys. Negatif 5 meter per sekon kuadrat. Udah dia dapat nilai perlambatannya. Dengan cara yang sama, kita pakai lagi rumus ini untuk sekali ini keadaan B ke C. Keadaan B ke C. Nah, B ke C ini dengan cara yang sama itu kan VC kuadrat akan sama dengan VB di kuadrat ditambah dengan 2A X2. Berarti VC kuadratnya 0 ya guys. Keadaan akhirnya. VB kuadratnya 225, 15 di kuadrat ditambah 2A. Minus. Kecepatannya minus. Jadi 10 ya. Negatif 10. Negatif 10 X2. Dapat X2-nya akan sama dengan 22,5 meter. Gitu. Nah, yang ditanyakan X total ya guys. X total. Berarti X1 ditambah X2. X1 udah diketahuin. Ya udah 40 ditambah 22,5 ini. 62,5 meter. Udah dapat X totalnya. Jadi dari di awal sampai berhenti yang bebek guys jawabannya. Oke, lanjut. Ini jelas ya pakai kinematika. Oke, Kaisar Raya, kenapa? Oh, yang bukan soal yang ini, soal yang ini Oh, udah masih ini aman. ya, masih Tapi ini. yang enggak yang ini, Oke, gimana yang gimana? soal tadi itu aku ngelihat di ini di apa ada buku soal fisika nih. Mm-mm, Nah, itu tuh ada soal yang persis sama dan itu alasannya tuh mm-mm. kalau tepat akan berotasi nggak ada benar tadi siapa yang bilang nggak ada n di P-nya soalnya tepat akan berotasi gitu. Benar. Di situ soalnya sama persis jawabannya 50 Newton. Loh, Jadi kalau yang di buku soal gimana tuh? Dia fisikanya dapat jadi nggak 50. ada yang n p-nya jadi langsung min WB kali 20 tambah WO kali 40 jawabannya jadi 50. Berarti dia langsung ninjau torsinya ya. Mm-mm. Jadi gaya di sumbu sumbu vertikalnya itu nggak ditinjau ya. Dia langsung langsung torsinya ya. Oke. Kayaknya karena tepat berotasi aja sih jadi Iya ya ya. aku mikirnya jadi batangnya tuh beneran baru banget naik dari segitiganya gitu. Mm-mm. Jadi nggak kena sebenarnya. Oke oke. Makasih ya Kaisar ya. Kaisar kan Ya namanya siap. ya. Ya iya, iya. Oke guys. Tapi Jadi ternyata nggak ada keliru mau guys. ya, ya. Aduh sorry guys. Tapi Maaf ini ya teman-teman ya. Aku minta mending maaf lanjut ya. aja nggak sih? Kayak udah ngerti. Tapi gimana nih yang lain aman nggak? Jadi intinya gaya normalnya itu ternyata nggak ditinjau dan nanti kita langsung ke torsinya, sigma torsinya. Berarti tinggal berat dari si orang ini sama berat batang ini gitu yang ditinjau. Aman, aman. Aman ya. Yang lain gimana? Aman nggak? Atau Rudi coba bahas? Aku aman. Aman. Oke, aman lah ya. Udah siap pretest ya guys. Maaf ya guys. Serius guys, aku belum tidur, astaga. Dan aku oke, sorry, maaf ya guys. Maaf banget, maaf banget. Aku minta maaf, aku minta maaf.
Gak apa Aman-aman, aman-aman. nggak apa-apa. Sama-sama belajar inilah. Iya, sama-sama belajar ya. Semoga Aman. kita lolos pretest. Amin. 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 Oke, makasih ya yang udah mm, coba diskusi dan nyampein pendapatnya. Kayak manusia ya guys, wajar ya guys salah. Arahnya ada yang salah ya kayaknya. Oke, makasih ya Kaisar ya. Maaf ya guys sekali lagi. Ya, Padahal siap, soalnya siap. lumayan sederhana. Aman, aman, Oke, aman. lanjut ya. Kita lanjut nih. Sekarang kita mau bahas soal yang dari tadi belum kesentuh nih materinya. Gelombang. Gelombang mekanik. Sebuah gelombang berjalan, merambat pada seutas tali dengan persamaan simpangan. Nih, diketahui persamaan simpangannya ya, dalam SI. Tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nah, persamaan umum dari gelombang, guys, itu kayak gini. A plus minus ya, plus minus A sin, atau bisa juga cos, tergantung fungsinya, omega T plus minus KX. Nah, di sini, ini A ini ya amplitudo ya. Misalnya ada gelombang sinus, kayak gini. Oke, gini ya guys. Nah, em, plus minus A, itu kan amplitudonya ya guys. Amplitudo titik tertingginya, simpangan tertingginya, simpangan maksimumnya, di mana plus minus di sini itu nentuin pas mulainya aja sebenarnya. Kayak gini, kalau misalnya dia negatif, berarti dia dari simpangan negatif gitu. Sorry. Nah, gitu. Terus kalau plus minus KX di sini itu arah, guys. Jadi kalau misalnya positif, ini sebenarnya cuma ngulas kira-kira dalam bentuk gelombangnya, siapa tahu besok keluar, itu gimana bentuknya gitu ya, guys. Kalau di sininya minus, di sininya atau plus gitu. Nah, kalau di sininya yang positif atau negatif, ini kan A positif ya, guys. Yang di sini A negatif. Nah, kalau misalnya yang sebelum KX ya itu berarti itu dia berlawanan sama Kartesius guys, ingat aja. Jadi kalau misalnya dia positif KX, itu dia bakal ke arah kiri malahan gelombangnya, merambatnya ke arah kiri gitu. Nah, kalau dia negatif, kalau iya benar kalau dia negatif KX, dia bakal merambatnya ke arah kanan. Kayak gitu teman-teman. Ini berarti kan yang positif ya, positif KX. Ini negatif KX. Astaga. Jadi gini guys, mungkin kalian agak lupa ya. Kita ulas aja. Omega ini kan kecepatan sudut dari gelombang itu ya, omega. Terus kalau K itu bilangan gelombang, T itu ya fungsi waktu. Nah, terus bentuk ini itu juga sama, ini kita agak ngulas gelombang dikit ya guys. Itu bakal sama dengan, eh, apa ini ke paling bawah, ke paling atas. Oh, itu bakal sama kayak Y X fungsinya ya, itu bakal sama kayak plus minus A sin 2pi T per periode plus minus em, X per lambda. Ya benar ya. X per lambda, benar-benar. Nah, di mana? Di sini itu ada hubungan-hubungan yang harus kalian ingat ya guys, karena mungkin banget keluar di gelombang mekanik itu bahwa V ya, V atau cepat rambat gelombang, nih kayak yang ditanyain di soal ini, itu akan sama dengan omega dibagi sama K gitu. Dimana kalau dari persamaan ini, itu kan berarti omeganya itu sama kayak
2 pi per T ya guys. Ini kan kalau dimasukin itu bakal jadi omega di sini gitu kan. Omega itu akan sama dengan 2 pi per T. Ya, ini yang kayak kita ingat di osilasi juga atau 2 pi F. Karena periode, T ini periode, itu adalah seperfrekuensi ya guys. Nah, berarti kalau, oke, omega 2 pi F. Nah, K di sini itu adalah 2 pi per lambda ya guys. Ya kan? Nih, K itu 2 pi, ini masuk ke sini per lambda gitu. Nah, dengan hubungan ini, itu juga bisa kita dapat kalau omega nih. Omega itu 2 pi per T. 2 pi per T. Terus K-nya itu 2 pi per lambda. 2 pi kali per lambda gitu ya. Ya berarti lambda per T. Jadi banyak hubungan-hubungan tergantung yang diminta di soal dan diketahui gitu. Jadi kita bisa nyari kecepatan cepat rambat gelombang ini pakai banyak hal. Kebetulan yang dikasih tahu itu ya bentuk normal persamaan gelombang aja. Jadi kan kalau misalnya ngikutin definisi kalau kecepatannya, cepat rambatnya itu bakal sama kayak kecepatan sudutnya dibagi sama bilangan gelombang, Kak, itu berarti kalau di sini kalau di sini sesuai sama persamaannya, ini berarti kan Y X, T itu akan sama dengan A sin omega T min KX gitu kan persamaannya. Di mana cepat rambat gelombang yang ditanya itu sama dengan omega per K. Berarti tinggal dimasukin aja omega di sini itu adalah 8 pi guys. 8 pi dan K-nya di sini adalah 0,5 pi. Minus itu kan cuma nunjukin bentuk gelombangnya aja tadi kan. Nantinya arah rambat gelombangnya, sorry guys. 8 pi minus KX. K-nya 0,5 pi. Nah, ini bakal dapat 60 per 5 atau 16 ya. 16 meter per square. Oke. Ada yang ditanyain nggak guys? Gelombang kira-kira Aman, aman. aman ya? Ini jam 5. Oke guys. Oke, nih. Lanjut ya soal selanjutnya. Kita move ya. Gelombang ini ya paling banyak nginget-nginget aja sih guys. Ingat-ingat hubungan-hubungan dari tiap variabelnya gitu. Tiap besarannya. Nah, lanjut ya. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah balok bermasa 10 kilogram yang berada di posisi X sama dengan 0. Jadi ini tuh adalah grafik balok yang bermasa 10 gram yang bergerak dari posisi 0 dipercepat dari keadaan diam oleh sebuah gaya F. Jadi ini eh, dikasih nih fungsi kan grafik gaya terhadap perpindahannya. Terus ditanya, berdasarkan informasi yang diberikan, berapakah kelajuan balok? Jadi ditanya V, wait guys, ditanya V-nya saat X-nya itu 90 gitu. Nah, jadi di sini saat kita ngeliat grafik fungsi gaya terhadap perpindahan, itu ingat aja definisi dari usaha, guys. Usaha itu kan adalah integral dari gaya terhadap dx ya, terhadap perpindahan. Integral f dx. Di mana karena biasanya nih ya guys, ditulisnya itu adalah W sama dengan F delta X. Dan W sama dengan F delta X ini adalah sebenarnya ketika gayanya itu konstan guys. Makanya integralnya jadi bentuknya F delta X gitu. Nah, tapi ketika grafiknya itu nggak konstan, ya maksudnya gayanya ya guys, sorry gayanya yang nggak konstan, itu
F delta X ini nggak bisa langsung gaya dikali perpindahan. Tapi mengikuti definisi dari integralnya, karena bentuknya di sini di bawah kurvanya itu adalah bentuk yang teratur ya, adalah segitiga gitu. Jadi usaha itu sama kayak luasan di bawah grafik, luasan di bawah grafik ini. Grafik V kan F gaya terhadap perpindahan, guys. Luasan di bawah grafiknya. Nah, berarti kan kita bisa nih nemu usaha dari benda ini. Benda apa nih tadi? Balok, balok yang bergerak ini. Yaitu usahanya bakal sama dengan luasan di bawah grafik ini. Lebih tepatnya usaha selama ini ya guys, selama perpindahannya itu 90 cm gitu. Oke, ini takut keliru ya guys. Ini kan dalam senti ya guys. Perhatikan satuannya. Berarti kan kita ubah dulu dalam meter ya. Berarti kan ini jadi 0,9 meter ya guys. Nah, ini kita cari usaha selama gaya ini bergerak 0,9 meter gitu ya guys. Itu adalah luasan di bawah grafiknya. Ya udah, berarti tinggal luas segitiga. Setengah, alasnya 0,9, tingginya 800 guys. Tingginya gayanya ini kan. Berarti dapet nih, W-nya bakal sama kayak hmm, 720 per 2. Atau ini 360 ya guys. 360 Joule. Nah, tapi yang ditanya itu kan kelajuan, guys. Hubungan gaya sama kelajuan, hubungan usaha sama kelajuan itu apa sih? Usaha itu punya definisi juga adalah delta EK ya, guys. Atau selisih dari energi kinetik di dua keadaan. Usaha adalah delta EK. Berarti kita tahu kalau energi kinetik di sini itu kan tadi udah pernah dibahas juga adalah energi karena benda itu memiliki kelajuan gitu ya. Bergerak dengan kelajuan tertentu setengah mv kuadrat. Di mana dua keadaan yang kita ambil itu adalah saat masih 0,0, jadi gayanya 0 dan x-nya 0, sehingga nanti ketika dikurang dia itu nggak di gini guys. Jadi usaha itu kan sama dengan setengah mv kuadrat min setengah mv aksen kuadrat gitu ya di dua keadaan. Oh, sorry. Keadaan akhir dikurang keadaan awal ya, guys. Berarti kan V aksen kuadrat dikurang V kuadrat. Terus usahanya, karena di sini kita tinjau awalnya itu 0, 0, maka nanti ini 0 gitu ya. Di keadaan 0,0. Kecepatannya. Berarti, oh sorry guys, bukan di sini guys. Maksudnya ini nih. Duh, aku ngelak. Jadi dia bisa jadi 0 itu adalah karena di soal dibilang kalau dia dari keadaan diam gitu guys. Nah, terus berarti setengah MV aksen kuadrat aja. Atau V aksen ini adalah V saat dia 90 ya X-nya. V aksen kuadrat. Nah, W-nya udah kita dapat tadi 360 Joule. 360 sama dengan setengah. Masanya dikasih tahu juga 10 kilogram V kuadrat. Udah deh dapat. Berarti V-nya itu adalah 72 di akar ya. Tahu 72 di akar itu adalah 6 akar 2 ya. 6 kali 2. Dapat 36 meter per sekon. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain guys usaha dan energi kinetik ini? Gimana teman-teman? Aman? Sebenarnya mau nanya, tadi itu usaha yang pakai integral sama yang nggak pakai integral tuh pas kapan ya? Oke.
Jadi sebenarnya definisi ini itu tuh definisi generalnya dia. Jadi misal dia itu ada grafik fungsi gaya terhadap X ya guys. Nah, terus misalnya usaha yang dilakukan itu nggak beraturan. Makanya kalau kita tuh pakai integral untuk mendapatkan nilai eksplisit gitu, kayak dibagi kecil gitu ya guys. Misal kita bagi potongan, karena kan ini kita nggak bisa pakai langsung luasan kan guys. Kita nggak bisa langsung pakai luas karena ini bentuknya nggak jelas gitu. Makanya kita pakai konsep integral buat dapet nilai yang lebih rinci gitu. Sebenarnya konsep integral ini, oke, misal kita ambil bagian kecil dari delta x gitu ya, itu jadi dx gitu. Kayak intinya gini guys. Jadi f delta x itu adalah hasil integral kalau gayanya konstan. Kalau gayanya konstan itu kan f-nya nanti keluar dari integral gitu ya. Karena dia konstan. F integral a sampai b batas atas batas bawah dx. Terus dimasukin aja karena udah tinggal integral dari dx itu berarti nanti f b min a gitu kan. Batas atas dikurang f x gitu. X batas, sorry sorry kurang rapi. Kalau secara matematisnya ya, itu kan bakal jadi f x batas bawah batas atas. Berarti gaya dikali dimasukin batas-batasnya b min a. Di mana oke b ini anggaplah perpindahan. Jadi ya memang perpindahan ya guys batasan ini. Karena dia terhadap fungsi dx ini kan. X0 dan x gitu. Berarti ini x0 dan x. Nah, nanti x min x0, di mana x min x0 tahu posisi akhir dikurang posisi awal, itu akan sama dengan delta x gitu. Dan ini adalah saat gayanya konstan. Jadi dia bisa keluar dari integral gitu. Artinya gitu. Oke, oke. Thank you. Oke, aman ya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya aman ya guys untuk soal ini. Jadi guys, itu juga adalah soal yang menutup sesi kita hari ini guys. Karena udah jam setengah 6 juga ya. Kira-kira nih dari keseluruhan soal, ada nggak yang dibingungin? Tahu masih mau ditanyain gitu? Aman kak guys? Aman-aman. Aman. Aman ya, oke. Aman, insya Allah Video aman. ini nanti recordingnya dikasih kan? Iya, dikasih kok. Aman-aman. Teman-teman, aku minta maaf ya sebelumnya atas tadi sempat ada kekeliruan konsep juga. Aku minta maaf banget ya. Semoga apa yang aku jelasin bisa berguna, setidaknya ninjau-ninjau gaya dan sebagainya ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oh, ternyata kenapa ketika akan berotasi itu resultan tosin. Ternyata banyak yang ini ya guys. Banyak yang nge-PC. Aku baru lihat. Maaf guys. W batang itu M kali G. Bukan. Oke, yang tanya, kamu pakai pen tab ya buat coret-coret. Aku jawab pertanyaan di chat ya guys. Itu aku pakai Asus VivoBook ya guys. Jadi penanya bawaan dari laptopnya. Tuh, Asus VivoBook. Berapa ya? Aku lupa guys. Oke. Kalau untuk fisikanya aman ya guys. Semuanya aman lah ya. Bisa sih Insya harusnya fisika. Allah. Insya Allah kimia ini yang susah ya. Oke, semangat ya Ini, semuanya, ini bawa teman-teman. kalkulator ya. Nanti boleh bawa kalkulator ya. Setahu aku enggak sih.
Enggak ya? Oke. Enggak. Dan gini guys, sebenarnya tahun lalu tuh boleh pakai kalkulator ya, setauku. Dan ba- eh, materinya, sebaran materinya juga lebih luas gitu. Jadi mungkin tahun kita kan sebaran materinya lebih sempit ya, lebih sedikit materi yang keluar. Kayak di matematika kemarin aja kita nggak dapet prakalkulus kan, kayak integral dan sebagainya. Tapi kita nggak pakai kalkulator, jadi mungkin angka-angkanya bisa lebih, angka-angkanya lebih, ya bisa dihitung sih harusnya ya. Gitu teman-teman. Semangat ya teman-teman untuk pretestnya besok. Aku akhiri sesi mentoring kita pada hari ini, sesi belajar bersama FTI 25 Fisika pada hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat, terutama untuk pretest fisika 2 hari lagi. Semangat teman-teman semua. Semoga kita semua lolos pretest fisikanya. Amin, ya robbal alamin. Amin. Amin. Amin, thank Amin. you. Makasih banyak, Sel. Iya, Makasih sama-sama. ya. Sama-sama. Makasih Makasih banyak, Selva. Salma. Makasih Selva. Oke, Thank you. Terima kasih Semangat Kak. Makasih juga. banyak Banget, Selva. Pak. aman-aman. Makasih ya semuanya.